Seperti inilah situasi saat ini di Jembatan Pandansimo. Video ini diambil hari Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024. Suasana sekitar jembatan sangat terlihat indah, hamparan hijau tanaman padi, dan juga luasnya Samudra Selatan Jawa. Mari kita lihat perkembangan pembangunan Jembatan Pandansimo selengkapnya. Jembatan Pandansimo yang menjadi penyambung terakhir jalur jalan lintas selatan atau JJLS, telah memiliki progres yang signifikan. Kemajuan pembangunan jembatan dengan total panjang 1,9 km ini, sangat pesat dan akan rampung pada Maret tahun 2025 mendatang. Secara fisik, struktur konstruksi sudah sampai Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur. Beberapa pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan antara lain yaitu fondasi, dinding CSP dan mortar busa, konkrit barrier, dan pemasangan railing pedestrian. Selain itu, pekerjaan pengaspalan pada jalan pendekat juga sudah hampir selesai. Pada Januari tahun 2025 nanti, diharapkan struktur jembatan telah selesai tersambung dan membentang di atas Sungai Progo. Untuk targetnya, tersambung dan bisa transfer itu di bulan Januari, tapi memang cuaca dengan curah hujan yang sangat luar biasa sedang terjadi pada bulan November kemarin, bahkan sampai bulan Desember ini, diperkirakan masih terjadi hujan lebat. Saat ini, terus dikejar pekerjaannya, terutama pada bentang utama. Namun, pada area tengah sungai mengalami sedikit keterlambatan, karena akses untuk masuk ke tengah sungai memang terendam air, akibat dari curah hujan yang cukup tinggi, dan Sungai Progo yang banjir dengan debit air tinggi. Jembatan Pandansimo ini, didesain dengan mempertimbangkan mitigasi bencana karena kabarnya berada di daerah yang rawan gempa, dan letaknya berjarak sekitar 10 km dari sesar opak. Kemajuan pembangunan jembatan dengan total panjang 1,9 km ini sangat pesat, dan akan rampung pada Maret tahun 2025 mendatang. Jembatan ini sebetulnya ditargetkan tersambung pada akhir bulan November. Namun, terhambat kendala berupa curah hujan yang sangat tinggi sehingga area pekerjaan di tengah sungai terendam, bahkan sudah hampir sebulan. Hal inilah yang menyebabkan pekerja tidak dapat mengakses ke area tengah sungai karena debit air Sungai Progo yang sangat tinggi. Semoga kondisi banjir ini tidak berlangsung lama, sehingga nanti bisa langsung dikejar lagi progresnya, terutama konstruksi bentang utama yang berada di tengah sungai. Untuk mengatasi masalah banjir, yang kerap menggenangi area sekitar proyek, diterapkan sejumlah strategi baru. Salah satunya, adalah dengan meninggikan tanggul dan memberikan ruang bagi aliran air di sekitar jalur konstruksi. Selama periode banjir, pekerjaan juga diarahkan untuk melalui jalur alternatif, sehingga memungkinkan kegiatan konstruksi tetap berjalan, meskipun area utama terendam banjir. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, dengan menyesuaikan tinggi tanggul pada bagian-bagian tertentu yang lebih rendah. Teknologi mitigasi bencana yang diterapkan dalam desain jembatan diantaranya yaitu mortar busa dan LRB atau lead rubber bearing, yang berguna untuk menyerap dan mereduksi energi gempa, sehingga mampu melindungi struktur utama jembatan. Selain itu, terdapat penambahan konstruksi fondasi jembatan sebanyak 200 fondasi untuk meningkatkan keamanan jembatan, dari ancaman bencana likuifaksi. Tambahan pekerjaan fondasi tersebut, setelah dilakukan kajian ulang terkait potensi bencana, yang dapat terjadi di lokasi pembangunan jembatan Pandansimo. Masih terus diupayakan untuk selesai tepat waktu, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi, mengingat potensi hujan yang masih sangat tinggi di area Jogja, dan adanya kemungkinan mengalami dampak dari fenomena El Nino. Lebar jembatan direncanakan sekitar 24 meter, yang dibagi menjadi 4 lajur kendaraan, dengan separator yang akan dihiasi dengan tanaman. Selain mengutamakan keamanan, Jembatan Pandansimo juga mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki,
berupa jalur pedestrian di sepanjang sisi kanan dan kiri jembatan, serta tersedia anjungan khusus bagi pejalan kaki untuk menikmati keindahan Sungai Progo. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan perhatian lebih terhadap pejalan kaki, menjadikan jembatan ini bukan hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Jembatan Pandansimo juga mengusung desain megah, dengan ornamen budaya Jawa, sekaligus mengakomodir kenyamanan bagi pengguna jalan, dan ruang terbuka pada pedestrian. Desain jembatan ini, dilengkapi dengan 2 lajur pedestrian, 3 plaza di tengah jembatan, serta paving block, khusus bagi penyandang disabilitas. Harapannya, desain jembatan ini bisa memberikan ruang terbuka, bagi masyarakat untuk bersosialisasi. Jembatan Pandansimo ini, juga merupakan salah satu penyambung rangkaian dari jalur jalan lintas selatan Pulau Jawa. Kepingan terakhir JJLS ini, akan menjadi penguat konektivitas yang menghubungkan DIY hingga Jawa Tengah. Semoga jembatan ini bisa meningkatkan perekonomian, terutama di sisi selatan DIY, dan bisa lebih meningkatkan potensi-potensi pariwisata pantai di selatan Jogja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya.